Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farinta, NIM 2018-1011-0311-527 dari Hukum Ekonomi dan Bisnis kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal pada hakikatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang selama ini kita kenal, di mana ada pedagang, pembeli, dan juga tawar-menawar harga. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah suatu pasar yang mempunyai kegiatan melakukan penawaran umum dari perdagangan efek yang melibatkan perusahaan pabrik, serta lembaga yang berkaitan dengan efek. Peran pasar modal. Yang pertama yaitu sebagai lembaga perantara atau intermediasi keuangan selain bank. Yang kedua, memungkinkan para investor untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan. Yang ketiga, memungkinkan aktivitas bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak lain untuk memperluas usaha ataupun ekspansi. Yang keempat, memungkinkan aktivitas bisnis untuk berperan menjadi pemisah operasi bisnis dengan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang kelima, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan cara menjual surat berharga yang dipunyai terhadap pihak lain. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama yaitu pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana. Harga saham yang dijual pertama kali ditentukan oleh perusahaan atau emiten dan penjamin emisi yang didasarkan pada analisa fundamental perusahaan. Hasil penjualan sahamnya akan masuk sebagai modal perusahaan yang biasanya akan digunakan dalam perluasan bisnis, menambah aset, dan juga membayar hutang. Yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek. Setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana, di pasar ini efek-efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor lain. Pada saham terdaftar di suatu bursa efek, maka investor akan spekulan dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan di bursa tertentu. Harga saham terbentuk oleh tawaran jual dan tawaran beli dari para investor yang disebut dengan order driven market. Hasil penjualan saham biasanya tidak lagi masuk ke perusahaan, tapi masuk ke pemegang saham. Yang ketiga yaitu ada pasar ketiga, disebut dengan OTC yaitu over the counter, adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa atau bursa maker serta investor, dan harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker dengan harga terbaik. Para market maker ini akan saling bersaing dalam menentukan harga saham, karena satu jenis saham dipasarkan oleh lebih dari satu market maker. Yang keempat yaitu ada pasar tempat, adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan oleh para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi daripada jika dilakukan di pasar sekunder karena dapat menghemat biaya. Ya, selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi pasar modal. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang tujuannya. Tujuannya yaitu yang pertama memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk turut mempunyai perusahaan serta ikut serta
dalam meningkatkan hasilnya atau laba. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari pasar modal. Yang pertama yaitu menambah modal usaha. Yang dimaksud dengan menambah modal usaha yaitu dengan cara menjual saham yang dimiliki ke capital market. Yang kedua yaitu pemerataan pendapatan. Dalam kurun waktu tertentu, saham yang telah dibeli nantinya akan mendatangkan dividen atau keuntungan kepada pihak pembeli. Yang ketiga yaitu sarana meningkatkan kapasitas produksi. Terdapatnya tambahan modal yang diperoleh dari capital market, maka produktivitas perusahaan akan ikut meningkat. Yang keempat yaitu adanya sarana menciptakan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat menjadi pemicu munculnya berkembangkan industri lain yang bisa melahirkan lapangan kerja yang baru. Yang kelima yaitu sarana meningkatkan pendapatan negara. Dividen yang diperoleh oleh pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah, sehingga adanya pajak tersebut dapat memberikan pendapatan tambahan bagi negara. Yang keenam yaitu indikator perekonomian negara. Kegiatan ekonomi atau jual beli di pasar modal yang padat atau tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan bisnis perusahaan berjalan dengan baik. Namun hal itu juga berlaku sebaliknya. Terus yang selanjutnya yaitu instrumen pasar modal. Yang pertama yaitu ada saham. Saham bisa diartikan sebagai sertifikat bukti kepemilikan suatu perusahaan. Di sini pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham dibagi menjadi dua yaitu saham jasa dan saham preferen. Yang kedua yaitu ada obligasi. Obligasi merupakan sertifikat berisi kontrak antara investor dan perusahaan. Kontrak itu menyatakan bahwa investor atau pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban membayar bunga secara teratur sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu derivatif. Derivatif merupakan instrumen turunan. Ini terdiri dari efek yang diturunkan dari instrumen lain yang disebut underlying. Derivatif terdiri dari atas bukti right dan warrant. Apa bedanya? Right itu adalah hak pemilik saham lama suatu emiten untuk membeli saham baru pada periode dan harga yang sudah ditentukan oleh emiten tersebut. Sementara warrant adalah hak membeli saham biasa pada waktu dan harga sudah ditentukan oleh emiten yang menerbitkannya. Yang keempat yaitu ada reksadana, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk melanjutkan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Terus yang selanjutnya yaitu lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, ada beberapa lembaga yang terlibat langsung dalam pasar modal. Di antaranya yaitu ada yang pertama yaitu ada anggota bursa efek. Pengertiannya yaitu media perdagangan efek yang mempunyai izin usaha dari Bapepam sekaligus mempunyai hak untuk memakai sarana atau sistem dari bursa efek sesuai aturan. Yang kedua yaitu ada Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan juga pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang ketiga yaitu ada bursa efek, adalah penyedia sekaligus penyelenggara sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang keempat yaitu ada emiten atau pihak yang membuat penawaran umum. Yang kelima ada kustodian, yaitu penyelenggara jasa dari penitipan efek sekaligus harta lain berkaitan dengan efek dan jasa lain, termasuk di dalamnya ialah dividen, bunga, dan lain-lain, dan juga melakukan penyelesaian transaksi efek. Yang keenam yaitu lembaga clearing dan penjaminan. Pengertiannya yaitu penyelenggara penjaminan penyelesaian pada transaksi bursa serta jasa clearing. Yang ketujuh yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian, adalah pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral bagi bank, kustodian, perusahaan efek, dan yang lainnya. Yang kedelapan ada manajer investasi, pengelola portofolio efek untuk para nasabah. Yang kesembilan yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang kesepuluh ada penjamin emisi efek, yaitu lembaga yang membuat kontrak dengan emiten guna melaksanakan penawaran umum untuk kepentingan emiten.
Yang ke-12 yaitu ada perantara perdagangan efek, yaitu pelaku usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. Yang ke-13 perseroan. Perseroan adalah PT yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Yang ke-14 yaitu ada perusahaan efek, lembaga penjamin emisi efek, media perantara perdagangan efek, dan atau lembaga sebagai manajer investasi. Yang ke-15 yaitu ada perusahaan pabrik. Pengertiannya itu perseroan yang mempunyai saham sekurang-kurangnya 3 miliar serta sudah mempunyai kira-kira setidaknya 300 pemegang saham. Yang ke-16 yaitu ada wali amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan dari pemegang efek yang bersifat hutang. Terus yang selanjutnya saya akan membahas tentang pelaku pasar modal. Yang pertama yaitu ada emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga kepada masyarakat atau go public dengan cara menerbitkan efek berupa saham, obligasi di bursa. Yang kedua yaitu ada investor. Investor yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan publik yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Pemodal yang berlaku sebagai investor dapat merupakan perorangan atau sebuah badan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada penjamin emisi yang biasa disebut dengan underwriter. Penjamin emisi atau underwriter merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan go public sampai batas waktu tertentu. Yang keempat yaitu ada perantara perdagangan yang menjadi pelaku pasar modal, juga disebut sebagai broker atau pialang. Peran broker atau pialang adalah sebagai perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Terus ada keuntungan dari pasar modal. Yang pertama yaitu menyediakan sumber pembiayaan jangka waktu untuk dunia usaha. Yang kedua yaitu sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor dan memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Yang terakhir yaitu adanya kelemahan pasar modal. Selain kerugian, pasar modal juga memiliki kelemahan, antara lain mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di dalamnya. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu. Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.